Salam jumpa, kembali lagi dengan saya Michael. Hari ini saya akan memberikan inspirasi kepada teman-teman, kepada pelaku bisnis, kepada pemilik bisnis, para profesional, entrepreneur, dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan memberikan inspirasi dengan tema kepemimpinan yang baik. Guys, di masa pandemi ini ataupun di dalam kondisi bisnis, di dalam perusahaan atau organisasi apapun, pasti memerlukan sosok seorang pemimpin yang baik. Saya akan memberikan 7 langkah proses menjadi seorang pemimpin yang baik. Bisa dilakukan bagi teman-teman yang mungkin masih dalam proses menjadi seorang pemimpin atau bahkan yang sudah menjadi pemimpin. Yang pertama adalah kepemimpinan adalah soal pengaruh. Kepemimpinan adalah kemampuanmu untuk mempengaruhi mereka yang mengikutimu. Bisa di dalam usaha, bahkan di dalam hidup pribadimu. Kepemimpinan adalah dalam hidup pribadi yang dikenal sebagai personal leadership, berarti mempengaruhi dirimu sendiri untuk mengikuti dirimu dan apa yang kamu inginkan sebagai versi terbaik dari dirimu sendiri. Misalnya, ketika kita ingin memimpin diri, kita untuk lebih disiplin, lebih fokus, lebih rajin, dan apapun itu, kita diciptakan untuk menjadi versi yang terbaik dari kita sendiri. Tetapi banyak juga sisi dari diri kita yang menolak untuk menjadi versi terbaik itu. Personal leadership juga merupakan salah satu tipe kepemimpinan, yaitu ketika sisi terbaik dari kita yang diciptakan dengan baik oleh Tuhan berusaha mempengaruhi bagian lainnya dari diri kita supaya mengikuti pengaruh tersebut dan menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Yang kedua adalah kepemimpinan bisa dipelajari. Setiap dari kita perlu mengambil lebih banyak waktu untuk mempelajari tentang kepemimpinan. Mempelajari tentang kepemimpinan tidak akan ada habisnya. Selalu ada hal yang baru yang bisa kita pelajari. Karena ada banyak hal dari diri kita yang bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Beberapa orang mungkin terlahir dengan bakat kepemimpinan, namun jumlahnya hanya sedikit. Hanya sedikit orang yang benar-benar otomatis bisa langsung memimpin tanpa pelatihan tertentu, atau bahkan yang mungkin lahir dengan bakat kepemimpinan tapi bisa langsung mempraktekannya. Sepanjang karir saya menemukan bahwa semua pemimpin yang baik sudah benar-benar mengambil waktu dan menjalani hidup mereka untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang ketiga, penting untuk menjadi pengikut dulu sebelum menjadi pemimpin. Salah satu alasan penting mengapa kamu menjadi pengikut yang baik, yaitu kamu akan memiliki empati untuk orang-orang yang akan mengikutimu kelak. Empati sangat penting sebagai seorang pemimpin, karena terkadang memiliki kepemimpinan dan kuasa bisa menjadikanmu seorang yang arogan, sombong, kehilangan dirimu, atau kehilangan niat baikmu yang ada di awal. Dengan menjadi seorang pengikut, kamu bisa merasakan apa rasanya dipimpin. Kamu juga bisa melihat contoh-contoh kepemimpinan. Kamu tahu dan bisa merasakan seperti apa kepemimpinan yang baik dan serta kepemimpinan apa yang buruk. Yang keempat,
Personal leadership sangat penting untuk kita miliki. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kepemimpinan adalah mengenai pengaruh. Kamu akan bisa mempengaruhi orang dengan lebih baik kalau kamu menjalankan apa yang kamu katakan. Bisa kamu bayangkan kalau orang tidak akan mengikuti saran untuk berolahraga lebih sering kalau ia memberikan saran pun bermasalah dengan berat badannya, tidak pernah berolahraga, dan hidup dengan tidak sehat. Yang kelima, pemimpin perlu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menurut iman yang kita jalani, yang pasti bisa menolong kita menjadi pemimpin yang baik. Baik agama apapun, nilai-nilai agama apapun, semua berlaku universal. Dalam iman, kasih bukan melulu mengenai sopan santun, tetapi mengenai memberi, berkorban, dan sekaligus mengusahakan apa yang baik dan benar bagi orang lain. Kita juga diajarkan bahwa dosa sebenarnya merupakan tanda bahwa kita masih egois, karena mengambil sesuatu, memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Ada juga tentang teguran persaudaraan, kebajikan-kebajikan utama, dan lain-lain. Kita diajarkan bahwa semua orang setara di mata Tuhan, terlepas dari suku, agama, ras, dan golongan, sehingga kita bisa menerima semua orang dari berbagai macam latar belakang. Kita juga diajarkan untuk mengasihi orang yang bersalah, tanpa harus membenarkan kesalahan yang mereka perbuat, sehingga kita bisa bertindak dengan kasih dan keadilan kepada orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Ketika posisi memimpin dipercayakan kepada kita, kita bisa menginspirasi orang lain untuk menjadi orang yang lebih baik, menggunakan kuasa itu demi kesejahteraan orang lain dan memuliakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Yang keenam, ada 3 hal yang perlu kita usahakan dalam diri kita sendiri untuk menjadi pemimpin yang baik, yakni tujuan, keterampilan, dan waktu. Supaya bisa menjadi pemimpin yang baik, setidaknya tadi ada 3 hal yang perlu kita kerjakan dalam dirimu sendiri. Yang pertama adalah tujuan atau purpose. Kenapa kamu mau menjadi seorang pemimpin? Banyak orang mau menjadi pemimpin itu karena uang, posisi, kekuasaan, atau pengakuan. Hal-hal tersebut adalah alasan yang salah untuk menjadi seorang pemimpin. Dan itulah yang menjadi sebab kamu frustasi dalam timmu. Karena kamu sebenarnya tidak benar-benar punya gairah atau passion untuk mengembangkan orang lain. Kamu juga tidak punya gairah untuk membuat perubahan, karena kamu hanya ingin dikenal dan dihargai. Kalau kepemimpinan hanya mempengaruhi atau mengenai apa yang kamu dihargai, kamu akan melewatkan intinya. Kamu menjadi egois, dan orang-orang egois biasanya tidak memperoleh dukungan orang lain. Yang kedua yang harus kamu kerjakan adalah keterampilan atau skills. Keterampilan yang kamu miliki itu menjadi penting, karena dalam posisi sebagai pengikut, kamu telah terbiasa untuk menggunakan beberapa keterampilan tertentu. Misalnya menyelesaikan pekerjaanmu, mengatur waktumu, dan lain-lain. Namun ketika kamu menjadi pemimpin, hal-hal sudah tidak lagi mengenai dirimu. Ketika kamu menjadi pemimpin, kamu akan pasti memastikan supaya pekerjaan bersama itu bisa selesai. Agar bisa pekerjaan itu diselesaikan dengan baik oleh timmu, agar timmu bisa produktif dengan waktu yang tersedia, keterampilan yang terkait kepemimpinan berhubungan dengan delegasi, perencanaan, dan melatih orang lain.
hal-hal yang berbeda dengan saat ketika kamu sendiri menyelesaikan pekerjaanmu. Yang ketiga adalah bagaimana kamu menggunakan waktumu atau time. Ketika kamu seorang pengikut, kamu hanya meluangkan waktumu untuk diri sendiri. Namun, kalau kamu adalah seorang pemimpin, kamu harus mengalokasikan waktumu untuk menolong orang lain, mengurus orang lain, melakukan strategic thinking, dan bukan hanya memikirkan performa dirimu sendiri. Yang terakhir, langkah yang ketujuh, pemimpin bisa menjadi seorang mentor, coach, dan pergaulanmu menjadi aspek penting supaya kamu bisa menjadi pemimpin yang baik. Seorang mentor sudah pernah melakukan apa yang kamu lakukan, apa yang ingin kamu lakukan, dan dapat memberimu saran dan arahan. Seorang coach bisa membantumu bertanggung jawab dengan cara yang detail dan terstruktur. Mentor dan coach menjadi bagian besar dengan siapa kamu bergaul. Bagian besar yang mengaruhimu. Mentor juga bisa menjadi teladan dan acuan kita. Saya pernah memiliki klien yang meneladani Hitler, Stalin, Elon Musk, dan karenanya tidak heran kalau dia memperlakukan bawahannya dengan dingin. Karena demikianlah orang-orang yang ia teladani. Dengan kata lain, kamu adalah hasil dari dengan siapa kamu bergaul. Demikian 7 langkah bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, sukses selalu. Ukir jejakmu. Yes, I can. Keep a smile. Be the Nexus.